Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang function. Jadi function itu adalah bagian kecil dari sebuah program yang dapat dipanggil berulang kali. Kemudian bagaimana sintak function? Sintaks function itu ada beberapa, cuman saya di sini menuliskan dua. Yang pertama ada built-in function, yaitu function yang sudah ada tersedia di JavaScript. Contohnya seperti alert, console log. Kemudian yang kedua ada namanya function declaration. Jadi caranya adalah kita mendeklarasikannya dengan key function, kemudian buat nama functionnya. Contoh di bawah ini ya. Ini key functionnya, kemudian ini nama functionnya ya, saya beri nama data, kemudian action atau kode yang dijalankannya saya console log, kemudian function harus dipanggil untuk menjalankan functionnya. Kemudian cara memanggilnya seperti ini, ketik nama functionnya, kemudian kasih tanda kurung. Kemudian function ini memiliki dua atribut yang harus dikenali. Yang pertama adalah parameter, yang kedua adalah argumen. Apa itu parameter dan argumen? Parameter adalah nilai yang di-assign-kan saat deklarasi function atau menerima nilai. Nah, atau juga bisa disebut variabel yang berada di dalam kurung setelah nama functionnya. Nah, kemudian yang kedua adalah argumen. Apa itu argumen? Argumen adalah nilai yang di-assign-kan saat pemanggilan function. Itu tugasnya untuk mengirim nilai kepada parameter atau juga variabel yang berada di dalam kurung setelah pemanggilan. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada key functionnya, kemudian ada nama functionnya. Nah, di dalam kurung setelah nama function ini disebut dengan parameter yang saya beri nama ya. Kemudian argumen itu ada di sini. Kita memanggil functionnya ya, data. Nah, kemudian ada tanda kurung dan hasbi hifzan. Nah, ini adalah argumen. Jadi tugas argumen ini adalah mengirimkan nilai ke parameter dan parameter nanti menerima nilainya. Nanti ketika kita cek di web browsernya, nanti muncul di sini hasbi hifzan. Nah, bagaimana jika kita mengosongkan argumennya? Nah, ketika di pemanggilan kita tidak mengisi argumennya, maka hasilnya akan undefined. Jadi seperti ini ya, kalau misalkan hasilnya seperti ini, kita memanggilnya seperti ini tanpa ada argumen, maka hasilnya akan undefined. Kemudian function ini bisa juga untuk menghitung luas ya, misalkan luas segitiga, luas lingkaran, dan luas belah ketupat. Di sini saya sudah memiliki contohnya untuk luas segitiga, luas lingkaran, dan juga luas dari belah ketupat. Yang pertama luas segitiga, saya function yang saya beri nama luas segitiga. Kemudian di sini ada parameter A dan parameter B. Kemudian saya panggil variabel A, variabel B, dan hasilnya ini rumusnya ya, alas kali tinggi dibagi 2. Jadi A ini adalah alas dan B ini adalah tinggi. Kemudian nanti hasilnya ada di alert, hasilnya adalah plus hasil. Nanti ada hasilnya. Kemudian di sini saya buat prompt ya. Jadi untuk user memasukkan nilainya. Kemudian luas lingkaran juga sama. Ini function luas lingkaran, sini R yaitu jari-jari ya, karena rumusnya kan 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari. Nah, kemudian di sini ada hasilnya 3 rumus, kemudian nanti muncul lagi alert ya. Dan ini prompt untuk user menginput nilainya, kemudian saya panggil ininya functionnya. Kemudian belah ketupat juga sama, rumus belah ketupat adalah 0,5 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Di sini ada
function yang saya beri nama luas belah ketupat, kemudian ada parameter yang saya beri nama D1, kemudian parameter yang saya beri nama D2, kemudian ada let diagonal 1 sama dengan D1 dan diagonal 2 sama dengan D2. Kemudian nanti saya ada variabel lagi, let hasil sama dengan 0,5 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nanti hasilnya muncul di alertnya. Kemudian saya memanggilnya menggunakan prom. Di sini ada prom juga ya untuk user memasukkan nilainya. Kemudian di sini saya manggil fungsinya luas belah ketupat prom D1 dan prom D2. Oke, mungkin hasilnya nanti saya tampilkan di video selanjutnya. Nah, ini adalah hasil dari tadi yang luas segitiga ya. Di sini ada prom, tulisannya masukkan nilai alas. Misalkan kita masukkan nilai alasnya adalah 10, kemudian kita oke, dan masukkan nilai tinggi 10 juga, kita oke. Nah, hasilnya adalah 50. Ini adalah hasil dari luas segitiga tadi ya. Kemudian ini adalah hasil dari luas lingkaran. Jadi di sini ada prom, masukkan nilai jari-jari. Misalkan saya tulis jari-jarinya 10 dan kita oke. Nah, maka hasilnya adalah 314. Nah, ini adalah hasil dari luas segitiga tadi jika misalkan kita menaruh nilai jari-jarinya adalah 10. Nah, kemudian yang terakhir adalah luas belah ketupat ya. Di sini masukkan nilai diagonal 1, misalkan saya tulis 10 lagi. Diagonal 1-nya 10, diagonal 2-nya 10. Kita oke. Hasilnya adalah 50 dan ini adalah hasil dari luas belah ketupat. Muncul alert yang tulisan hasilnya adalah 50. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.